次神魂战场试炼资格争。统领宗主为，无需对任何人行跪拜之。3人获得争夺下任宗。主做事还需你来指教。出发。是宗主。宗主这是有意收拾这个老奸细。本宗主带领试炼弟子前去。这是我的选择，不要求你。谭云，我们先去哪个地方？我正有这个打算。 将这3个地方的敌人逐一歼灭，所有试炼弟子全军覆没。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimin bingung kenapa dari sananya update-nya lama banget. Mimin harus nungguin sampai sore baru bisa membuat tongho ini nih. Biasanya kan dirilisnya siang hari ya. Sekarang mau nggak mau rilis sore hari guys. Oke. Kita bakal masuk ke part 296 di Tian Zhejun, dimana di hari ini kita semua bakal melihat salah satu ketua divisi itu dipukul oleh ketua Tantai sampai terpental jauh. Wah, kenapa tuh tiba-tiba dipukul? Nggak ada api kalau nggak ada penyebabnya ya kan? Nah, kemarin kita sudah menonton pertarungan Xiao yang begitu sengit dan sangat seru. Seru sekali karena musuhnya He Caoyang lumayan kuat. Keduanya mengeluarkan teknik terkuat, bahkan Xiao harus dipinjamkan senjata milik Tan Yun dan Tuar. Hasilnya Xiao lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Dengan ini Sekte Huangfu menjadi juara 1. Udah sekitar 40.000 tahun lebih, tidak pernah juara 1, akhirnya juara juga ya guys. Tetapi kemarin Dunya Wuji memberikan rencana busuk untuk menghabisi murid-murid Sekte Huangfu. Yaitu ketika diuji coba medan perang para dewa, mereka akan mengirimkan beberapa binatang spiritual tingkat tinggi untuk menyerang para murid dari Sekte Huangfu guys. Wah, kacau nggak tuh? Minta dihabisi sama kera iblisnya Dewa Pak Boy. Di akhir juga kita melihat ketua Tantai yang meminta maaf kepada Su Ping dan Su Chen. Karena anggapannya, dia sudah membuat ayah mereka menderita. Untungnya mereka berdua tidaklah dendam dan malah memaafkan ketua sekte, tidak menyalahkan dia. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Di sisi lain, tepatnya di lapangan Sekte Huangfu, semua divisi sudah berkumpul ingin menyambut kepulangan dari sang ketua sekte, beserta para murid divisi berjasa. Banyak tetua yang berharap agar kompetisi ini membuat Han Yin beserta para murid lain itu dihabisi. Karena sepanjang sejarah, Sekte Huangfu itu selalu kalah dari kedua sekte kuno lainnya. Kita lihat saja ya. Namun gak lama dari itu, akhirnya ketua Tantai dan yang lainnya sudah kembali. Langsung dipanjatkan hormat penuh. Gak perlu basa-basi, ketua Tantai mengumumkan kalau kompetisi uji kualifikasi dalam melawan kedua sekte kuno kemarin itu berhasil dimenangkan oleh Sekte Huangfu mereka. Dan yang paling berjasa tentu adalah Tan Yun, Xian Er dan Meng Yi. Xiao tidak disebutkan karena harus ditutupi, dirahasiakan beritanya guys. Tidak hanya itu, ketua Tantai mengangkat mereka bertiga menjadi putra dan putri suci, memenuhi syarat untuk menjadi pewaris Sekte Huangfu dan memiliki jabatan paling tinggi di antara semua murid. Wah, mantap. Bahkan tidak perlu tunduk pada tetua lain guys. Besok adalah hari di mana para murid dikumpulkan dengan tujuan memenuhi kuota memasuki uji coba medan perang para dewa. Karena juara 1, otomatis kuotanya lebih banyak dan besok mereka akan berangkat ke Istana Jiwa Ilahi. Tan Yun akan ketemu Yu Qin lagi dong guys. Hanya ditugaskan untuk memilih para murid dari divisi berjasanya yang nanti mengikuti kompetisi. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Lagi-lagi Su Ping menunggu dan terus menunggu. Menunggu siapa guys? Tentu saja menunggu kedatangan gurunya alias Tan Yun.
Gak mungkin kan nungguin Miming Kobe. Su Chen sampai pusing ngeliat tingkah laku adiknya ini. Di satu sisi, Su Ping juga yakin gurunya gak bakal datang. Tapi entah kenapa dia tetap ingin menunggu kedatangan sang guru. Sungguh cinta sejati ya guys. Su Ping menjadi teringat akan kata-kata gurunya saat dia pura-pura tidur, yang menyebutkan tarian milik Su Ping itu mirip dengan mantan istrinya. Ya sudah jelas ya guys, Su Ping mengetahui Tan Yin itu adalah gurunya sendiri. Tetapi entah sampai kapan permainan ini bakal diteruskan. Mimin bingung nih. Singkat cerita, besok pun sudah tiba. Semua murid udah dikumpulkan. Ketua Tan Tai langsung menjemput dengan kapalnya. Yang akan memimpin para murid dalam kompetisi ini adalah divisi berjasa. Jadi, para ketua divisi dari ke-9 divisi lainnya tidak perlu ikut dalam perjalanan ini. Cuman ketua divisi dari divisi berjasa sajalah yang boleh. Tentu ketua divisi lain tidak terima dong. Ketua divisi jiwa suci bertanya-tanya, kenapa mereka tidak boleh ikut? Namun, dia malah langsung diserang oleh ketua Tan Tai sampai terpental jauh. Langsung Datu bersujud-sujud minta maaf. Auto malu sampai tua ini mah. Apa yang aku lakukan tidak butuh saranmu, kata ketua Tan Tai. Nah, sebenarnya ketua divisi jiwa suci ini termasuk mata-mata. Makanya si ketua Tan Tai tidak ragu untuk menyerang dia guys. 主息怒，属下不敢。主作使，还需你来指教。 Dan tentu saja di dalam hati ketua divisi jiwa suci ini penuh dendam. Dia mengatakan, kau boleh bangga untuk sekarang Tan Tai Xuan Zong, tapi cepat atau lambat kau akan disingkirkan oleh kekuatan kuat yang ada di belakangku. Tapi sebelum itu terjadi, Mimi yakin ketua Tan Tai sudah bersiap untuk perang guys. Lihat saja nanti. 是宗主。宗主这是有意收拾这个老奸细。 Barulah semua murid dipanggil untuk naik ke atas kapal dan mereka pun berangkat. 为本宗主带领试炼弟子前去。 Di tengah jalan, ketua Tan Tai memberikan peringatan kepada para murid. Mereka semua harus bersiap akan perang besar di alam rahasia nanti. Karena sekte Huangfu kan sudah lama berselisih dengan kedua sekte kuno. Jadi pastinya mereka udah kerjasama dalam mencari cara untuk menyingkirkan para murid sekte Huangfu. Sehingga ketua Tan Tai menyarankan kepada semua murid untuk mengikuti Tan Yin saja. Dengan begitu, persentase mereka bisa lebih bertahan hidup itu lebih tinggi. Yang ingin ikut Tan Yin silakan pergi ke bagian kelompok divisi berjasa, tetapi bagi yang tidak, itu juga tidak masalah. Kelompoknya Huangfu Tingfeng bersama Kesin Yi langsung bergabung dengan kelompoknya Tan Yin. Gong Sun Roshi juga pengen bergabung guys. Tapi langsung dicegat oleh teman-temannya. Mereka tidak senang Roshi meninggalkan timnya. Tetapi Roshi mengatakan, ini adalah pilihanku, jadi terserah aku dong. Hehe. Nambah satu wanita lagi di opak boy kita guys. Selain mereka juga ada kelompok-kelompok lain yang mengikuti Tan Yin. Tapi ada saja orang-orang sombong yang tidak ingin mengikuti Lord Pak Boy kita. Sehingga di sini pun terbagi dua kelompok. Ada kelompok Tan Yin dan satunya kelompok para keroco. Ya Mimi yakin kelompok keroco ini gak bakal bertahan hidup lama di alam rahasia nanti. 当然不会。 此次试炼可与你同行。你们也过来吧。是。 Ketua Tan Tai pun membagikan peta medan perang para dewa. Dalam waktu setengah jam, mereka harus membuat strategi untuk menghadapi kedua sekte kuno yang sombong itu. Nah, berdasarkan analisanya Tan Yin, ada 3 tempat yang bakal dijaga maksimal oleh kedua sekte musuh. Ada sumur kuno abadi, pohon kehidupan, dan menara dewa penekan iblis.
Jadi, ketiga tempat sisanya yang lain itu bakal lebih aman karena pasukan musuh lebih sedikit di sana, guys. 镇魔神塔 Tempat awal yang akan mereka hampiri adalah Gletser kuno untuk mencari pohon kehidupan. Jadi mereka akan mencoba menghabisi musuh satu persatu. Dan nanti mereka bakal bertemu di sebuah ngarai dekat dengan pintu gerbang arah barat. Sehingga mereka bakal berkumpul dulu nih guys, baru nanti menghabisi para musuh. Tapi Mimi yakin Dewa Pak Boy nggak bakal bisa tahu sebenarnya para monster sudah dikirimkan untuk menjaga tempat-tempat itu. Ini bakal seru nih 开 guys. 云，我们先去哪个地方？ 我正有这个打算，将这3个地方的敌人逐一歼灭。 Di sisi lain, Yu Qin ternyata tidak diizinkan oleh gurunya untuk mengikuti ujian medan perang para dewa. Yes, Zhu Geyi sudah kecewa berat dengan Yu Qin. Jelas-jelas Tan Yun adalah musuh dari istana kita, tetapi kau malah mencintai orang seperti dia. Sampai mati pun, Istana Jiwa Ilahi akan selalu membenci Tan Yun, tegas sang guru. Waduh. 可不让徒儿参加诸神战场试炼。 Yu Qin terus memohon agar diperbolehkan mengikuti ujian ini. Tetapi sepertinya keputusan Zhu Geyi itu sudah bulat. Yu Qin tidak boleh ikut, bahkan tidak boleh meninggalkan tempat ini sama sekali. Diawasi langsung oleh tetua ketiga. Wah, kacau nih. Zhu Geyi dendam besar kepada Tan Yun. Padahal ingatan mereka berdua itu sudah dihapus. Tapi entah kenapa mereka berdua masih bisa saling 是我们 berhubungan. 的仇人，神魂。 Kalau Yu Qin tidak ikut kompetisi, otomatis dia tidak bisa bertemu Tan Yun. Dan dia tidak bisa membantu Tan Yun menghadapi rencana busuk yang dibuat oleh gurunya dan Ruyang Wuji. Wah, ini bakal sulit nih guys. Zhu Geyi pun menemui Ruyang Wuji. Dia langsung membagikan 3 token pengendali binatang kepada 3 murid yang dia percayai. Su Sisi diperintahkan untuk menjaga pohon kehidupan. Di sana Zhu Geyi sudah menaruhkan laba-laba darah guntur tingkat 4 yang akan menuruti semua perintahnya Su Sisi. 诸葛公主，你来安排。 本公主同样安排了强大领。 Tingkat 4 berarti hampir setara dengan sangkara iblis guys. Ini bakal sengit. Ruyan Chen akan menjaga sumur warisan kuno, sementara Tuo Pameng akan menjaga menara dewa penekan iblis. Di masing-masing tempat sana, udah diberikan binatang iblis yang kuat juga. 里的令牌后，便会听你的话。一头4阶渡劫期的玄雷血。 Ini sangat sesuai dengan prediksi Dewa Pak Boy kita, di mana mereka akan menjaga ketiga tempat itu. Nah, kenapa Tan Yun bisa mengetahui kalau mereka bakal menjaga ketiga tempat itu, guys? Karena berdasarkan pertarungan kemarin, teknik-teknik dan harta yang digunakan oleh para murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Peri Abadi itu berasal dari ketiga tempat itu guys. Jadi pasti mereka sudah memahami betul area ketiga tempat itu. Apalagi 3 tempat tersebut adalah tempat dengan paling banyak hartanya. Makanya Tan Yun menghindari ketiga tempat yang dikuasai oleh sekte musuh. Pintar bukan? 所有试炼弟子全军覆没。 晚辈遵命。 此次试炼， So mari kita lihat apa yang terjadi di part 297 Nitian Jejun di hari Jumat lagi guys. Hihi. Langsung saja jadi. Semua murid itu akhirnya berkumpul di lapangan. Nah, Zhu Geyi menjelaskan keuntungan-keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika memasuki beberapa tempat itu. Seperti sumur warisan kuno, pohon kehidupan, dan yang lain-lainnya. Yang pasti bakal ada banyak harta kuno dan harta bagus. Sengaja dia mengatakan itu semua supaya memancing para murid sekte Huangfu untuk masuk ke tempat yang dijaga oleh para murid dia guys. Biar dijebak itu kan, jebakan Batman. Akhirnya gerbang pun dibuka dan mereka masuk ke dalam. Tan Yun tanpa basa-basi langsung menghabisi para murid yang dia temui. Mantap. Perang dimulai ya guys. Ini bakalan seru. So seperti biasa, Abdi lagi buat part 297
episode 318-nya yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa, di sore hari ya guys. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.